Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Pesan Valentino Rossi ke Pecco Bagnaia usai kalahkan Marc Marquez, "Aku berutang budi padamu selamanya." Legend, Valentino Rossi, mengaku berutang budi kepada Pecco Bagnaia, usai anak didiknya itu memenangkan duel sengit kontra Marc Marquez di MotoGP Jerez, Spanyol, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Menurut Rossi, Bagnaia telah menyajikan balapan yang indah. Seperti yang diketahui, duel Bagnaia vs Marquez dimulai pada lap 14, dan keduanya saling salib dengan sengit pada 4 lap terakhir. Keduanya bahkan sempat bersenggolan. Namun, Bagnaia akhirnya keluar sebagai pemenang, sementara Marquez, yang merupakan rival pahit Rossi, finish kedua. Usai balapan, Rossi melakukan selebrasi dengan Bagnaia di Parc Ferme, sebelum kembali ke studio Sky Sport Italia di Jerez, dan mewawancarai Bagnaia. Dalam wawancara tersebut, Rossi pun memberikan pujian selangit kepada sang 3 kali juara dunia. "Hai, Pecco, aku ingin berkata padamu bahwa usai hari ini, aku akan berutang budi padamu sepanjang sisa hidupku. Aku tak tahu apakah aku bisa melakukan sesuatu yang seindah apa yang kau lakukan hari ini," ungkap sang 9 kali juara dunia. Bagnaia, yang merupakan anak didik Rossi di VR46 Riders Academy, memberikan jawaban yang cukup emosional. "Menurutku, kau juga sudah memberikan segalanya untukku. Jadi, begini saja sudah oke. Kita sudah impas," katanya. Rossi juga memberikan acungan jempol kepada Bagnaia yang sama sekali tak menyerah melawan Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap agresif. Menurut The Doctor, hal terbaik yang pernah dilakukan Bagnaia adalah mengalahkan Marquez. Tak diragukan lagi, pertarungan dengan Marc adalah yang terbaik. Ketika Marc menyalipnya di tikungan 9 dan agak melebar, Pecco membalasnya di tikungan 10 seperti yang biasa dilakukan Marc. "Menurut saya, dia langsung membuat Marc mengerti bahwa ia ingin menang," ungkap Rossi. Rossi juga mengaku kagum Bagnaia kini lebih berani menjalani duel-duel agresif dengan para pembalap lain, termasuk Marquez. Pecco menganggap Marc sebagai rival perebutan gelar. "Kita juga sudah lihat caranya menghadapi Marc tahun ini. Ketika Marc menyalip, Pecco selalu mencoba membalas," tuturnya. "Ini penting, karena rider seperti Marc cenderung mengacaukan pikiran Anda jika ia melihat Anda sedikit lebih kuat. Jika Anda berdarah, ia juga akan menggigit Anda lebih keras." Pada akhirnya, Pecco menjalani 3 lap sempurna dan membuktikan bahwa dialah yang terbaik di atas Ducati, pungkas Rossi. Kalah lawan Bagnaia, tapi Marquez anggap dirinya menang dalam rencananya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez kalah dalam pertarungan melawan rider Italia, Francisco Bagnaia di MotoGP Spanyol. Rider Gresini Racing itu hanya finish kedua, tapi dia mengklaim itu bukan kelakahan. Secara angka Marquez memang kalah, tapi dia tetap merasa menang dengan apa yang dia capai di Jerez. Awal musim tidak berjalan dengan baik, Marquez bahkan gagal finish 3 kali di Portugal, Amerika dan juga dalam sprint di Jerez, sehari sebelum balapan utama. Jadi, podium kedua di Jerez pada hari Minggu sudah seperti kemenangan baginya. "Saya tidak menganggapnya sebagai kekalahan, hari ini saya hanya menang," kata Marquez kepada Marca.com, setelah balapan di Jerez. "Saya menang dalam rencana saya, dalam rute yang ada di kepala saya dan itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya mengatakannya kemarin tanpa mengetahui apa yang akan hari ini," serunya. "Saya menjalani 2 balapan, ya pada saat saya terjatuh di Portimao, tapi itu bukan salah saya. Di Austin dan di sini kami telah naik sedikit dan sekarang kami harus mempertahankannya dengan kepercayaan diri yang diperlukan," sambung Marquez. Bagaimana Marquez menyikapi pertarungan gelar musim ini? "Ini mengejutkan saya, karena saya mengalami awal yang buruk di klasemen dan kami hanya terpaut 32 poin. Itu berarti kami berpacu pada batasnya dan akan ada lebih banyak angka 0. Kami akan mencoba untuk tetap tenang, tahu bagaimana menderita ketika hal itu terjadi dan memanfaatkan momen. Tapi merupakan suatu kebanggaan bisa bertarung berhadapan dengan para pemimpin Ducati," akuinya. Setelah 4 tahun yang sulit, Marquez akhirnya bisa tersenyum lagi dan kini dia bisa menikmati lagi dirinya sendiri sebagai pembalap. Bezzecchi akui podium MotoGP Jerez berkat bantuan Rossi. Tim satelit Pertamina Enduro VR46 Racing tidak mengawali musim MotoGP 2024 dengan baik. Baru hingga seri keempat di Jerez mereka berhasil naik podium.
Kesulitan di awal musim diamai kedua pembalap mereka, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Namun akhirnya Bezzecchi berhasil naik podium di Jerez, bertepatan dengan kehadiran sang bos, Valentino Rossi yang memantau langsung ke sirkuit. Bezzecchi mengatakan bahwa Rossi selalu ada dan membantu di saat-saat sulit. Podium di Jerez adalah gabungan dari semua usaha dari tim dan Rossi. Saya pikir ini adalah kombinasi dari segalanya, kata Bezzecchi usai balapan, seperti dimuat Crash.net. Orang-orang saya melakukan pekerjaan dengan baik dari awal tahun hingga hari ini. Saya juga mencoba beradaptasi dan sulit bagi saya untuk terbiasa dengan motor baru ini. Dibandingkan tahun lalu, ini berbeda dalam hal yang sulit bagi saya, akui Bezzecchi. Saya tidak percaya diri dengan bagian depan motor dan ketika Anda kehilangan kepercayaan diri dengan bagian depan, itu sangat sulit, keluhnya. Kehadiran dan masukan dari Rossi juga sangat penting dan membantu. Jadi itu adalah kombinasi, tapi yang pasti, Vel memberi saya banyak nasihat selama periode ini dan senang rasanya memiliki dia di sini. Terutama di awal, dia banyak membantu saya. Tapi menurut saya ini adalah gabungan dari segalanya, demikian Bezzecchi menerangkan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis pada tanggal 12 Mei mendatang. Sprint MotoGP Spanyol, Martin akui tak bisa menang jika Marquez tak jatuh. Pembalap tuan rumah, Jorge Martin berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan sprint MotoGP Spanyol, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Rider satelit Prima Pramac Racing itu memulai balapan dari posisi start ketiga di baris depan. Tak butuh waktu lama, Martin langsung memimpin balapan di lap awal dan sempat membuat jarak. Sayangnya dia melakukan kesalahan, sehingga sempat dilewati pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez 5 lap menjelang finish. Martin kembali memimpin setelah Marquez terjatuh di tikungan 9 Jerez. Ada banyak pembalap yang mengalami kecelakaan dalam sprint kali ini. Dia membuat celah segera setelah menyalip saya, tapi kemudian saya mampu menjaga jarak itu, kata Martin usai sprint, seperti dimuat Crash.net. Saya mencoba mengejarnya lagi dan akan terus mencoba sampai akhir. Tapi hari ini mungkin posisi realistisnya di urutan kedua. Tapi saya senang. Saya melakukan start yang baik dan cukup menekan di awal, serunya menjelaskan. Dengan Marquez yang menunjukkan kecepatan lebih dari semua rider lain sebelum terjauh, Martin sadar bahwa akan sulit baginya untuk mencapai kemenangan. Ada beberapa pembalap dengan kecepatan lebih, setidaknya di lap-lap awal, tapi kemudian saya merasa yakin kami bisa berjuang untuk meraih kemenangan. Hari ini, dengan ban lunak mungkin Marc lebih kompetitif hari ini. Mari kita lihat besok dengan mediumnya, tapi kami bisa meraih hasil bagus dan mudah-mudahan bisa naik podium, demikian Martin menerangkan.